Selamat malam dan shalom. Selamat bersekutu sehati dalam doa pada malam hari ini bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelasi Pulau Jawa. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama mencari wajah Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Mungkin ada keletihan atau kelemahan yang kita alami, tapi percayalah, kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Kata sebuah pujian, Dia hanya sejauh doa. Karena itu mari kita bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan, menaikkan doa kita, pujian kita, dan kebenaran firman Tuhan menjadi bagian kita. Mari saudara-saudara kita menaikkan pujian kita. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setia tuturkan tajammu, kasih setiamu turut temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kebenaran firman Tuhan malam ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita berdoa memohon penyertaan pimpinan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Malam ini kami sehati dalam doa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami senantiasa, karena kami menyadari betapa terbatasnya akal pengetahuan kami dalam memahami akan kebenaran firman-Mu. Anugerahkan hikmat pengetahuan bagi kami ya Tuhan, dan berkati hamba-Mu dalam menyampaikan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak memungkinkan dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman dosa atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah.
hal ini memang tidak memungkinkan baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak memungkinkan berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika roh mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Siapa yang memegang kendali dalam hidup kita, dalam diri kita? Itulah tema renungan pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada hakikatnya kita semua mempunyai keinginan untuk mengendalikan dunia kita, mengendalikan diri kita. Sejak kecil kita cenderung ingin berjalan sendiri dengan bebas, tanpa adanya ikatan atau aturan-aturan yang menurut kita mungkin mengekang kita. Kita mencoba mengendalikan situasi-situasi yang ada di sekitar kita, masa depan kita, bahkan orang lain yang ada di sekeliling kita. Dan mungkin kita juga mau mengendalikan Allah jika ini memungkinkan. Namun karena itu mustahil bagi kita, kita menjadi frustasi, bersikap memusuhi dan mengeritik. Oleh karena itu, ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya, maka yang keluar dari dirinya adalah ungkapan-ungkapan yang cenderung negatif, tidak membangun, selalu melihat kekurangan-kekurangan orang lain, tanpa menyadari dan melihat kekurangan-kekurangan sendiri. Kebutuhan kita untuk dapat mengendalikan segalanya berakar dari rasa cinta diri yang tentunya berlebihan. Tentunya banyak contoh dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan tadi, karena ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri kita. Ketika kita emosi atau marah, maka kecenderungan yang ada adalah kita mengeluarkan ungkapan atau perkataan-perkataan yang membuat orang lain menjadi tersinggung, menjadi marah, bahkan menilai kita sebagai pribadi yang tidak baik. Dalam Roma pasal 8, pembacaan kita malam ini, Rasul Paulus menyebut keegoisan ini sebagai keinginan daging. Secara alami kita hidup seolah berutang kekuatan kepada daging. Paulus mengingatkan kita dalam ayat 12 bahwa sebenarnya tidaklah demikian. Ia menyatakan dan menawarkan satu alternatif yang sangat efektif, yakni kita dapat dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Allah. Mungkin kita takut menyerahkan kendali hidup kita kepada Allah, namun seharusnya tidaklah perlu demikian. Kendali manusia membelenggu kita, tetapi kendali Allah memerdekakan kita. Kita ingat saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes, bahwa hanya di dalam Dia kita dapat melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Tetapi di luar Dia, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sehingga olehnya Yesus mengingatkan
dan menasihati kita bahwa hanya dengan melekat pada pokok anggur yang benar, maka kita sebagai ranting-rantingnya akan menghasilkan buah. Hanya dengan tetap percaya dan mau diproses untuk mengalami pembaharuan di dalam Roh Kudus, maka kita mampu mengendalikan kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kita menjadi pribadi yang sabar. Kita menjadi pribadi yang tentunya senantiasa mau menolong orang lain. Kita menjadi pribadi yang senantiasa menuntun orang lain kepada hal-hal yang baik untuk diri orang tersebut dan juga untuk diri kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, mengakhiri renungan singkat ini pertanyaannya adalah, adakah kita terlalu mencintai diri kita sendiri? Mengapa kita tidak menyerahkan kendali hidup kita kepada Allah? Karena itu mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun dan membaharui kita. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan mencobai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita menaikkan doa syukur kita malam ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, banyak hal dalam hidup ini, bahkan diri kami, yang di dalamnya kami tidak mampu mengendalikan diri kami. Kecenderungan kami mengikuti keinginan daging, berjalan menurut mau dan kehendak sendiri. Kecenderungan kami ingin menikmati hal-hal yang tentunya Tuhan tidak kehendaki. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, untuk menjadi pribadi yang senantiasa dibaharui, diproses untuk semakin dapat berjalan menurut mau dan kehendak Tuhan. Berkati kehidupan kami, keluarga kami, dalam berbagai harapan dan kerinduan kami, dalam perjuangan-perjuangan kami, bahkan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kami.
hidup kami, harapan kami pertaruhkan ke dalam dan kami mohonkan kepadamu ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan, yang sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah ya Tuhan. Anugerahkan iman, pengharapan senantiasa, kesabaran, dan juga ya Tuhan, pemulihan dari kelemahan-kelemahan itu. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan sehati dalam doa pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan dalam waktu istirahat tidur malam kami, lindungi dan peliharakan kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Bagimulah hormat, pujian dan kemuliaan. Kami datang berdoa, kami datang bersyukur dan memohon dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada firman Tuhan yang akan kembali dengan sia-sia. Mari senantiasa bertekun, berdoa di dalam Tuhan. Selamat malam, salam sehat dan tetap semangat bagi kita semua. Shalom dan Bongi Melo.